quick count itu kan diambil dari sampling, ya nggak? Sehingga kalau salah ngambil sampling juga hasilnya kan berbeda. Seperti itu. Kalau menurut saya sih tunggu aja hasil hitungan, gitu. Nggak usah percaya kepada quick count. Begitu kalau menurut saya. Karena hasil hitungan itu mungkin lebih akurat daripada quick count ya. Quick count berapa persen sih yang diambil dari seluruh sampling kan? Sekarang hampir berapa kalau nggak salah hampir 1 juta TPS lah. Terus quick count ngambil samplingnya berapa ratus ribu, berapa puluh ribu, kita kan nggak tahu. Oke, mungkin melihat dari ini Bang, banyak juga kan orang yang masyarakat sekarang yang artinya menganggap ini banyak kecurangan indikasi dugaan nanti penggelembungan suara lah apalah. Abang melihatnya ini sebagai praktisi hukum seperti apa nih Bang? Ya kalau menurut saya kan sebenarnya udah ada hakim itu kan Bawaslu ya. Iya. Nah Bawaslu harus bertindak tegas terhadap kecurangan itu ya. Komputer KPU itu kan saya lihat tuh banyak jumlah yang berbeda katanya, dikirim pakai barcode, ternyata jumlahnya berbeda kalau saya lihat begitu kan di TikTok tuh. Ini saya cuman informasi data sekunder bahkan bisa tersial kan. Nah itu mungkin harus diaudit juga komputernya ya. Komputernya harus diaudit oleh para saksi-saksi atau para tim nasional pemenangan, itu harus diaudit sehingga benar-benar jumlah yang masuk ke sistem komputer KPU itu betul-betul akurat, dan kecurangan itu harus ditindak tegas, apalagi KPU udah diberikan peringatan terakhir dan keras ya oleh Bawaslu. Oleh karena itu kalau terjadi temuan-temuan lagi ya saya sih berharap KPU ya betul-betul ditindak tegas, diberhentikan bila perlu kalau kecurangan itu tetap berjalan sampai sekarang. Orang kan rekrutmen juga harus diperlihatkan. Kok bisa dengan mudahnya bilang salah input begitu kan. Nah semua kalau bicara salah input kan mudah ya. Tapi pertanggungjawabannya bagaimana kalau salah input? Harus dikoreksi kan, harus dikoreksi oleh KPU itu sendiri, seperti itu. Bang, kalau terkait salah satu paslon yang sudah optimis sampai dia merasa sudah menang gitu dan merayakan euforia nih, bahkan sudah diselamatin oleh berbagai pihak tuh gimana Bang? Menurut saya sih lebay ya, hitungan KPU belum selesai baru percaya sama quick count, terus sudah merayakan euforia, gembira, udah diucapkan selamat dan sebagainya. Menurut saya lebay lah. Itu jangan mempengaruhi masyarakat seakan-akan salah satu paslon itu sudah menang. Kita sabar lah. Ya, kita sabar, ada apa sih kepentingannya pengen buru-buru diumumkan seakan-akan sudah paling juara, keluar pemenangnya. Kita sabar sampai keputusan KPU nanti aja. Finalnya bagaimana? Begitu, sama-sama menghormati lah hak paslon-paslon yang lain. Jangan main mengklaim ya baru sekian persen sudah menganggap dirinya menang. Itu saya pikir nggak etis ya. Seperti itu, lebih baik nunggu sampai benar-benar hitungan dari KPU itu keluar siapa pemenangnya. Nanti efeknya imbasnya buat ke para pendukung yang non pasangan lain itu seperti apa Bang? Apakah Iya, jadi imbasnya begini ya, mereka sudah hopeless jadinya ya, sudah wah paslon saya tidak menang ya, sehingga emosinya jadi apa ya, karena masih nunggu kan jadi kayak digantung gitu, yang satu mengatakan bahwa ini udah menang padahal yang lain masih itu, terus dipengaruhi terus nih mental kita nih terhadap pendukung paslon lain. Kalah. Nah ujung-ujungnya kalau bicara kalah, akhirnya mentalnya sudah pada down, ya enggak? Nah pada down akhirnya, ini walaupun ada kecurangan tidak diperjuangkan, akhirnya udah pasrah aja kan. Itu sebenarnya yang kayak secara psikologi digiring endingnya supaya emosinya lama-lama menurun gitu kan, menurun. Jadi menurut saya ada dugaan tuh tanda kutip mempengaruhi psikologi paslon yang lain gitu kan. Seperti itu. Tapi ada nggak sih Bang aturannya Bang ketika mungkin banyak terjadinya dugaan kecurangan itu dan terbukti itu
akan dilakukan pemilu ulang gitu bang? Ada nggak sih bang sebenarnya jadi seperti Loh, itu? kalau saya sih kemungkinan aja ya, kalau kecurangannya udah struktur dan masif itu harus ada pemilu ulang kalau menurut saya begitu. Berapapun biayanya harus tebus, ini kan negara demokrasi. Jangan sayang buang-buang uang di sini kan. Walaupun kondisi begini, kalau misalnya terjadi kecurangan secara terstruktur dan masif itu lebih baik di pemilu ulang aja. Tebusannya ini kehormatan negara loh, iya kan? Kita negara demokrasi, harkat dan martabat kita dipertaruhkan dalam pemilu ini, sehingga tidak boleh kalau memang ada dugaan yang begitu besar ya oleh tim-tim pemenangan bahwa terjadi kecurangan dalam proses demokrasi ini, ya harus pemilu ulang. Berapapun biayanya, negara wajib, rakyat yang akan menanggung beban itu. Syaratnya apa bang kalau misalkan pemilu ulang atau gugatan-gugatan dari yang merasa dicurangi itu? Ya, Membuktikan apa mereka harus? ya membuktikan lah bahwa kecurangan itu ada di segala lini kan, terstruktur dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Masif secara horizontal ya kan, kalau terstruktur secara vertikal nih, dari top down. Kalau ini kalau masif horizontal nih, dari Sabang sampai Merauke terjadi kecurangan di sini, segitu meratanya ya kan, bahkan terlibat dari pimpinan atas sampai ke bawah. Nah itu udah terstruktur namanya dan sudah masif, itu saya pikir lebih baik pemilu ulang.